Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Trans. Hari ini saya ada program baru ini yang kami kasih nama Ngopi Terasi. Ngopi Terasi. Ini adalah program baru di channel Transmigran. Jadi Sobat Trans nanti akan ini adalah podcast gitu, tapi sederhana ya. Ini kita obrolan dengan narasumber yang kompeten karena beliau juga adalah transmigran. Nah ini yang insya Allah akan kita teruskan. Kita selalu bikin podcast setiap hari Sabtu insya Allah di Warkop Babakalo. Warkopnya Pak Ibrahim Maju Pak Ibrahim Kalalu. siap Ya? Talalu Kalalu. Wah, Pakai- beliau ini transmigran dari beliau Purworejo. berangkat dari Purworejo. Asal Kalau Purworejo. aslinya dari Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur tuh. ya, tepatnya Kupang. Di Kupang. Nah, ini jadi Warkop Babakalo itu artinya pintu air ya, Pak ya. Ya, Nah, ini lihat nih di depan ada air yang mengalir. Kalau itu apa ini namanya, Pak? kalau Irigasi. di sini kayak ya drainase. Drainase. Ya. Jadi kalau itu drainase, kalau baba itu pintu. Nah, pintu air ya, pintu drainase. Keren banget. Ya, kita hari ini ngobrol-ngobrol dengan Pak Ibrahim. Nah, ini program terbaru dari Transmigran. Podcast sederhana, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sobat Trans. Kita mau ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Ibrahim. Namanya Pak, nama lengkapnya. Nama saya Ibrahim Abu Bakar Talalu. Ya, asal saya kemarin kedatangan saya dari Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Tapi saya asal NTT, tepatnya Kota Kupang. Kota Kupang Ya, Nusa Tenggara Timur ya Pak ya. siap. Tahun Tahun 2022, Nah, tepatnya tahun 2022 ya Pak ya. ya, Oke, berarti alhamdulillah di sini 2 tahun Pak ya. 2 tahun lebih sedikit. 2 tahun lebih sedikit. Alhamdulillah. Dan berwira swasta, punya warkop Pak ya. Siap. Namanya Warkop Warkop Babakalo. Warkop Babakalo. Keren banget. Oke, kita ngobrol-ngobrol nih seputar transmigrasi. Dulu pertama daftar tahun berapa Pak? Daftar. Kami daftar itu ancang-ancang 2020. Cuman karena ada corona, jadi di tahap dalam penantian sampai 2022 baru ada kejelasan keberangkatan. Ya, gitu. Jadi kami Jadi sempat tertunda karena ya COVID-19 COVID-19 ya. Kemudian apa yang melatar belakangi Bapak pengen transmigrasi? Ya, yang utama memperbaiki tatanan kehidupan keluarga. Yang kedua juga mungkin ilmu-ilmu kami yang kami selama di tempat asal kami bisa berbagi di tempat sini di transmigrasi untuk tujuannya untuk membangun kebersamaan di sini. Keren banget. Yap. Itu ya teman-teman ya, bahwa transmigrasi itu tidak harus dari orang Jawa saja gitu. Jadi dari suku apapun boleh. Yang Ya. penting ber-KTP WNI. Ya, harus jelas KTP WNI, warga negara Indonesia asli. Asli ya. Agama juga boleh kan Pak ya? Oh, agama tidak ada perbedaan di sini. Agama itu Indonesia itu mempercayai agama yang sudah diresmikan oleh negara. 6 agama yang 6 diakui agama. negara Ya, boleh daftar transmigrasi. tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Jadi transmigrasi itu tidak untuk agama tertentu ya. Siap. Ya. Ya. Oke. Terus kemarin berapa jiwa Pak? Satu kakak. Kalau kami ada 5 kakak dari Kabupaten Purworejo. Untuk keluarga Pak Ibrahim sendiri, Untuk kami anggota keluarga ada 4 orang, 4 orang. 1 kakak. Satu kakak 4 orang. Ya. Gimana Pak anak-anak pertama diajak di transmigrasi? Ya, kalau anak-anak saya ya, saya sudah menggodok mereka dari Jawa sana untuk
Yang pertama itu dibilang hidup susah transmigrasi. Tapi kami sudah lalui semua di Pulau Jawa, dan kami datang ke daerah sini malah tidak terasa susahnya di sini. Malah di sini istilahnya terbuka pikiran untuk tidak susah, harus maju gitu. Sudah tersedia semua gitu. Jadi potensi di sini sangat besar untuk peluang-peluang untuk perkembangan anak-anak generasi muda itu untuk berkreasi di sini, ya, sekaligus membantu orang tua. Nah, kita di sini hanya membutuhkan pola-pola di mana anak-anak itu harus di jalan untuk membangun, memberikan motivasi kepada generasi-generasi muda, ya, untuk supaya bisa memanfaatkan potensi daerah sini supaya bisa dibangun untuk kemajuan daerah yang Indonesia, dibilang Indonesia. Sebenarnya transmigrasi bukan Indonesia yang bagian dipikirkan itu istilahnya susah, terdalam, tertinggal, tidak. Malahan kalau saya berpikir transmigrasi ialah kita ditempatkan pada garda terdepan Indonesia. Untuk apa? Untuk memberikan pembangunan, pintu pembangunan pertama untuk Indonesia sebenarnya. Gitu. Jadi jangan teman-teman yang belum masuk transmigrasi beranggapan bahwa transmigrasi itulah bagi orang-orang yang susah. Orang-orang ke sana nanti susah. Ternyata tidak. Dan saya sudah buktikan, dan saya juga di sini tidak susah. Malah di sini saya sangat bersyukur karena saya mendapatkan potensi-potensi alam Indonesia itu yang masih alami, belum tersentuh oleh kerusakan-kerusakan yang ya untuk merugikan umat manusia. Udara segar. Ya? Udara segar, airnya bersih. Tidak semata-mata kita ini di sini selalu dipandang sebelah mata lah istilah. Orang dulu bilang orang tren itu dibuang. Ya, itu Pak ya. Itu keliru. Itu keliru. Itu pandangan segelintir orang saja yang ya, karena kita datang di sini dengan pemerintah mengirimkan orang-orang trans itu ialah, kalau saya dengan berpikir saya adalah orang-orang spesial, orang-orang yang sudah siap beraksi karena sudah dibekali oleh pengalaman, ilmu, dan istilahnya ya mental terutama. Kalau dilihat dari kalau yang berhasil transmigrasi yang terdahulu ya karena mentalnya sudah kuat, tidak patah arang, tidak mundur dari kenyataan. Iya. Jadi saya mengikuti mereka, jejak-jejak mereka itu ya dalam hal ya untuk maju. Nah, saya tidak mundur. Menurut Pak Ibrahim, transmigrasi itu penting Pak ya? Penting sekali. Kalau saya untuk pemerataan penduduk seluruh Indonesia dan juga untuk ya kepada teman-teman yang mungkin di daerah asal itu kurang beruntung, ya mungkin di sini bisa kita berkolaborasi istilahnya dalam bekerja untuk mendapatkan impian-impian yang belum terkabul di daerah asal. Ya di sini tempatnya. Jadi tergantung orangnya, dia mau beraksi dengan kemampuannya apa tidak. Ya. Gitu. Jadi ini program pemerintah. Jadi memang betul ya Pak ya, kalau program pemerintah ini transmigrasi ini adalah menyatukan, memperkuat NKRI. Ya, siap. Karena memang dari berbagai suku kita. Suku, ras, apapun itu yang berbeda disatukan di sini. Jadi tidak ada kalau dalam transmigrasi itu ada perbedaan, tidak ada. Semuanya satu. Semuanya tuh datang ke sini dalam titik nol. Gitu. Istilahnya siapa yang maju, yang lainnya yang harus mengikuti gitu, sebagai panduan. Jadi jangan berpikir bahwa transmigrasi itu ya orang susah, orang yang tidak mampu di daerah asal, tidak. Kami punya kemampuan tapi tidak mempunyai kesempatan. Nah, disinilah kesempatan itu kita harus buktikan, gitu. Dan orang-orang transmigrasi ini adalah orang yang memang mau mengabdikan diri berarti ya? Ya, salah satunya itu yang mereka paling dalam, hati paling dalam itu orang-orang
soal pengabdian kepada negara itu ya terbentuk di sini sudah. Ya. Jadi inilah daerah teritorial negara Indonesia yang harus cepat diolah oleh masyarakat sendiri, gitu. Yang memanfaatkan alam yang ada, jangan terpengaruh dengan teknologi-teknologi yang istilahnya yang membodohi masyarakat itu. Ya, kita pintar-pintar saja. Ya, kalau saya pribadi sangat bersyukur bisa masuk transmigrasi, karena saya merasa saya punya potensi yang bisa saya kelola di sini. Hanya menunggu waktu dan kesempatan dari pemerintah menurunkan program apa yang harus kami kerjakan. Ya, semuanya butuh proses. Jadi tidak semata-mata kita membalikan telapak tangan dan harus menerima saja. Nah, di dalam penantian program pemerintah itu kita harus beraksi, ya, dalam mengerjakan apa yang sudah diberikan negara, dan kita harus memanfaatkan itu semaksimal mungkin. Ya, sambil menunggu program pasti yang diturunkan oleh negara sebagai warga binaan. Ya, saya siap menunggu. Apa nih masukan untuk transmigran baru, Pak? Ya. Pak Ibrahim, karena kadang-kadang transmigran baru ini kan apa namanya dia masih dalam proses adaptasi, jadi kadang-kadang ya ada kendala-kendala yang dihadapi atau mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu-gitu kan di dalam pikirannya, kaget lah dengan kondisi alam transmigrasi. Apa sarannya kalau menurut Pak Ibrahim? Ya, kalau saran ya saya mental pertama itu harus digodok dulu di daerah asal, bahwa saya sudah siap menerima. Yang pertama kita mengubah pola pikir kita. Kita harus berpatokan bahwa saya sudah siap menerima yang terburuk apapun. Ya toh. Jadi setelah dia sudah mengetahui tempat tujuannya ke sini, ya itu dia sudah siap. Jadi dengan sendirinya mentalnya udah bisa membaca apa yang harus dia lakukan di sini. Jangan berpikir bahwa enaknya saja, jangan. Kita harus terpuruknya kita di sini, kita harus memikirkan itu. Soalnya kita punya namanya otak ini berpikirnya itu istilahnya harus maju gitu. Jadi kita harus pertama yang saya sarankan kepada teman-teman, mental kita harus disegarkan dulu lah. Biar kita kalau mendapatkan situasi kondisi yang terpuruk apapun, ya kita sudah siap. Perkuat mental ya Pak ya? Ya, kuatkan mental. Soal fasilitas yang diberikan negara itu sebagai penunjang. Bagaimana kita menerima dan mengolah. Ya, dan kalau misalnya masih belum sesuai dalam pikirannya, kita kreatif ya? Kreatif, butuh kreativitas tinggi di sini. Seorang transmigrasi itu orang-orang kreatif sebenarnya. Yang dia menunggu apa kesempatan yang istilahnya dia akan beraksi di situ dan menghasilkan hal-hal baik gitu, untuk kemajuan dirinya sendiri dan mungkin bisa menyebar ke lingkup masyarakat gitu. Jadi jangan mudah patah arang ya, Pak? Jangan patah arang gitu. Ya. Keren banget nih Pak Ibrahim, ini pertama saya ketemu gondrong nih. Keren banget itu. Terus apa namanya, kalau menurut Pak Ibrahim transmigrasi ini kan ada nih yang di Papua dibuka lagi sama Pak Prabowo agenda untuk transmigrasi di Papua. Kita dengar beritanya banyak yang menolak ya kan, saudara-saudara kita yang di Papua itu menolak kedatangan transmigran. Padahal ternyata programnya itu untuk masyarakat Papua. Mereka udah salah paham duluan, dikiranya untuk orang-orang Jawa nanti didatangi ke situ. Menurut Pak Ibrahim gimana itu, Pak? Karena satu istilahnya, yang pertama mungkin kalau mereka sampai berpandangan seperti itu karena dalam tanda kutip kurang sosialisasi, kurang pendekatan, informasi yang kurang akurat. Ya, sehingga mereka menerima hal-hal yang istilahnya duluan berpikir jelek duluan. Nah, coba ikut jalurnya, sosialisasi, istilahnya pendekatan dulu. Seperti itulah, kita daerah-daerah Indonesia kalau diberikan pendekatan secara mendalam, pasti masyarakat setempatnya itu akan mengerti.
Ya, sosialisasi yang penting. Dan memang selalu saja ada peretak di sekitar kita, peretak bangsa gitu kan. Ya. Dan ini yang harus kita bareng-bareng antisipasi gitu. Memang padahal transmigrasi ini salah satu tujuannya adalah mengembangkan daerah tersebut ya, Ya. untuk jauh lebih berkembang. Betul. Contohnya di Luhut Timur ini yang agendanya bahkan nanti akan terbentuk provinsi Pak ya, kalau sudah Ya, mudah-mudahan Pak itu akan terwujud ya. Dengan perkembangannya wilayah di sini, dengan kemapamannya masyarakat, kehidupan ekonomi sudah mapan, pasti akan terjadi. Ya, tergantung saja isinya dari masyarakatnya sendiri mau siap dibangun apa tidak. Ya. Jadi memang masih banyak yang masih salah paham Pak ya, Ya. di daerah itu. Padahal di Papua rencananya untuk mengembangkan Papua itu sendiri yang memang masih Ya. yang dengan wilayah yang sangat luas sekali kan. Oh ya, masyarakat Papua itu sudah, karena mungkin dari faktor satu juga pemahaman mereka yang tidak menerima secara langsung ke pengertiannya mereka itu, ya seolah yang belum mengerti lah apa yang maksud dari kebaikan pemerintah ini. Sebenarnya semua dari pemerintah itu adalah baik, semuanya menangkapnya itu yang mereka bagaimana. Apakah ada hanya, kalau saya berpikir kalau secara masyarakat menerima secara langsung masih murni informasi itu pasti akan bagus hasilnya. Tapi kalau sudah diboncengi oleh kepentingan-kepentingan, ibaratnya untuk meretakkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya itu sudah yang harus kita sama-sama berpikir bagaimana mengatasinya. Ya, dari kami juga sudah melalang buana hidup kami ini, orang tua dulu pejuang ya untuk mempertahankan NKRI ya, khususnya di daerah timur sini. Jadi kami anak-anak sudah terbentuk kesetiakawanan sosial yang penting di sini. Kita harus setia dulu dengan teman baru bisa. Kalau kita hanya memandang orang dengan kecurigaan, suatu misi tidak akan terjadi. Jadi kita mesti berpikir positif Pak ya. Siap, itu harus berpikir positif. Jangan selalu berpikir negatif terhadap orang. Itu saja. Pak Ibrahim ini di NTT tadi mana Pak? Itu di pinggir banget Pak ya? Kalau saya pusat kotanya. Di pusat kota? Pusat kotanya. Ya, artinya kalau di negara di NKRI itu apa, di selatan ya? Ya, kalau posisinya di sebelah selatan Indonesia. Di selatan Indonesia ya. Apa kan itu dari Sabang sampai Merauke, dari apa Miangas ke Rote. sampai Rote. Ya. Oh, gitu ya. Gitu. Ya itu kami sudah, kalau udah bilang dengan sudah berdekatan sama batas negara lain. Jadi ya Indonesia ini sangat kaya sebenarnya. Cuman tergantung ya manusianya lah. Iya. Gitu. Ya tidak semua berpikir istilahnya bagus semua, ada juga istilahnya ada susahnya juga. Cuman bagaimana kita sebagai umat manusia ini ya, yang pertama ya paling faktor mensyukuri saja. Ya, mensyukuri dan kita selalu berbuat baik. Begitu. Oh, sekarang Pak Ibrahim ini selain bertani terus punya warkop, beternak juga Pak ya? Saya Punya sapi Pak ya? kebetulan sekarang saya sudah punya ternak sapi, walaupun ya 1 ekor ya, tapi dengan hasil perjuangan saya sendiri, bagaimana saya bermitra dengan warga-warga lokal untuk bisa mendapatkan, ya impian saya pertama ya punya ternak. Seorang transmigrasi harus punya ternak, tidak boleh dibilang tidak, dan itu sebagai panduan dia untuk bisa bertani. Jadi saya mengikuti anjuran dari pemerintah waktu itu di tempat pelatihan. Ya, seorang transmigrasi kita memulai sesuatu dari titik paling dalam keluarga. Kita membangun dari situ. Setelah itu baru kita keluar. Jadi itu yang pola yang saya terima dari ajaran di tempat pelatihan seperti begitu. Jadi sekarang saya sudah mendapatkan satu langkah ke depan, di mana saya sudah mendapatkan hasil yang nyata bahwa saya sudah membentuk
lingkaran keluarga saya itu ekonomi keluarga saya sudah terbentuk. Tinggal bagaimana saya mau merespon untuk lingkaran luar dari keluarga saya. Jadi ya, saya seorang transmigrasi harus mempunyai strategi. Jadi tidak kita semata-mata mengikuti transmigrasi, menerima bantuan dan menanti bantuan selanjutnya, tidak. Jadi kalau pemahaman saya seorang transmigrasi, di dalam penantian dia menerima bantuan program pemerintah itu, dia juga harus berkreasi sendiri. Di dalam apa? Untuk memapan ekonomi keluarga. Ya mungkin bisa itu yang saya sampaikan ke teman-teman yang belum masuk ke transmigrasi. Ya segera kita, karena ini kesempatan tidak dua kali. Kepercayaan pemerintah itu tidak diberikan berulang-ulang. Walaupun dia mengikuti, ada di luar sana dalam tanda kutip banyak yang tersebar isu transmigrasi ulang-alik. Nah itu istilahnya itu oknum-oknum yang tidak menerima anjuran dari pemerintah. Tapi kalau seorang transmigrasi sejati, dia menerima dan dia menantikan program itu dengan kreativitas. Betul. Dan sebisanya ikut andil walaupun kecil ya Pak untuk masyarakat di transmigrasi. Sekecil apapun itu, istilahnya kita harus tunjukkan bahwa kita orang transmigrasi adalah orang yang terpilih oleh negara, bukan orang yang dibuang. Itu salah. Orang yang terpilih oleh negara untuk membantu membangun sebuah wilayah baru yang mau berkembang. Seleksinya udah kayak pegawai negeri Pak. Iya, kita ini. Betul. 4.000 pendaftar yang diterima yang ditempatkan hanya 212. Nah, itu. Dari 4.000 pendaftar. Ya harus. Artinya ini udah kayak tes CPNS. CPNS, istilahnya kita persaingan secara sehat dan butuh itu skill orang yang itu yang dipilih. Dan ya dalam satu hal juga istilahnya semuanya kembali ke orangnya gitu. Ya itu mungkin ya secara manusia kita berpikir bahwa kita bisa, tapi itu semua atas izin Tuhan, semuanya kembali ke situ. Nah, kita sudah dipercaya oleh pemerintah dan dipercaya oleh Tuhan. Jadi kita bisa menerima semuanya ini, bagaimana kita mengelolanya dengan baik saja. Gitu. Oke, ini disclaimer, perlu teman-teman ketahui ya bahwa Pak Ibrahim ini selain bukan dari suku Jawa, dia juga Kristen atau Katolik? Yep. Agamanya Katolik? Saya Kristen Protestan. Oke, Protestan. Tuh ya, jadi teman-teman bahwa transmigrasi ini boleh. Agamanya apa, sukunya apa. Nah, ini biar tidak teman-teman tidak salah paham. Ya. Transmigrasi itu hanya untuk kalangan tertentu atau agama tertentu. Ya. Bisa terbuka. Jadi, kalau kemarin ada yang bilang itu mungkin karena agamanya beda ya, saya daftar tapi ternyata nggak di ACC. Teman-teman, itu salah, nggak begitu. Tidak ada seleksi berhubungan dengan keyakinan. Tidak ada. Jadi ini udah saya buktikan, saya tunjukkan juga videonya bahwa ada saudara kita juga. Kita semuanya di sini bersatu, bukan dengan agama tertentu. Dan tadi di sini kita saling menghormati. Nah, toleransi itu sangat terjaga dengan baik ya Pak Iwan. Ya, toleransi di sini terjaga. Jadi kami di dalam aktivitas untuk beribadah kepada keyakinan kita masing-masing, semuanya berjalan baik, tidak ada halangan. Ya mungkin ada faktor-faktor halangan lain, itu mungkin ya karena keadaan lingkungan di sini, karena jauh tempat ibadahnya, jadi butuh proses yang panjang untuk kita bisa. Oh ya, rumah ibadah yang mungkin karena belum terkumpul banyak itu kali Pak ya? Ya, kami masih tunggu proses kan. Mungkin aturan-aturan pemerintah itu di dalam membentuk suatu tempat ibadah punya aturan tersendiri. Minimal berapa warga gitu. Ya, yang itu yang. Jadi artinya bukan kendala dilarang, bukan. Tidak. Ya, Pak, ya? Tapi ada aturan-aturan yang yang berhubungan dengan pembangunan satu wilayah. Itu teman-teman. Ya kan? Oke ya, ini
Pak diminum kopi. Oke, ya kita sudah ini. Iya kita Nah. judulnya ngopi Ngopi, terasi, ya, malah lupa ngopinya gitu kan. Mohon izin, ya warga Trans yang mau ikut Trans, mari ngopi bareng. Ya, oke, sip. Iya teman-teman, jadi kita bikin program podcast ngopi terasi ini, ngobrol bersama petani transmigrasi. Ini sayangnya ini saya sendiri yang megang kamera. Besok-besok insya Allah pakai tripod lah ya. Ya. Biar saya ke gambar. Oke, sementara itu dulu ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih Pak Ibrahim. Siap. Mudah-mudahan teman-teman selalu mendengar dan mendapatkan pencerahan dengan obrolan kita ini dan menjadi banyak manfaat yang bisa diambil. Ya, amin. Juga teman-teman yang catran, yang calon transmigran bisa bersiap diri seperti yang disampaikan Pak Ibrahim tadi, siapkan mentalnya ya, karena di daerah transmigrasi tentu kita butuh kekuatan mental dan kreativitas. Oke, ada salam-salam nggak Pak? Ya, bagi teman-teman saya mau menyampaikan terus semangat. Rezeki tidak datang dua kali. Oke. Kita harus manfaatkan rezeki yang sudah diberikan oleh negara dan terutama dari Tuhan. Oke. Semua salam damai semua. Oke, ya. Terima kasih Pak Ibrahim. Nah, teman-teman, mudah-mudahan selalu sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.